Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Ada suatu perdebatan di kalangan fans yang sampai di puncak cerita My Hero Academia saat ini belum selesai-selesai juga, yaitu perdebatan antara siapa yang paling layak terima Quirk One for All, Deku atau Mirio. Padahal di season 6 nanti akan terbongkar siapa yang paling layak terima One for All. Tapi di konten kali ini tak ada salahnya jika kita melakukan penilaian mengenai siapa yang paling layak terima One for All berdasarkan apa yang terjadi di manga saat ini dan sesuai dengan persyaratan untuk menjadi pewaris One for All. Serta untuk itu kita akan membandingkan keuntungan dan resiko yang terjadi mengenai jika salah satunya, yaitu Deku dan Mirio, didaulat menjadi pewaris One for All. Ya, hitungannya ini konten bas-bas kayak di tongkrongan cowok lah. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Mirio hampir jadi pewaris. Sebelumnya, di season 4 My Hero Academia, ada suatu fakta mengejutkan bahwa All Might sebenarnya hampir saja mewariskan legasi One for All kepada Mirio Togata atau Lemillion. Yang mana hal ini disebabkan karena All Might menilai Mirio adalah pewaris yang begitu potensial. Bahkan Mirio diketahui sebagai salah satu siswa UA yang mengetahui Quirk One for All milik All Might. Nah, beberapa poin yang mendukung Mirio sehingga hampir didaulat sebagai pewaris antara lain sebagai berikut. Pertama, Mirio memiliki visi misi menjadi pahlawan yang serupa dengan All Might, yaitu untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin, yang targetnya terutama difokuskan untuk mencapai 1 juta jiwa. Yang tentu dari niat ini saja sudah sesuai dengan syarat diterimanya calon pewaris sebagai wadah One for All. Kemudian yang kedua, Mirio ini memiliki fisik yang begitu kuat. Saking kuatnya Mirio, dia dimasukkan dalam 3 besar siswa pahlawan UA yang memiliki kekuatan dan kemampuan setara dengan pahlawan tingkat profesional. Alhasil di poin kedua ini sudah sangat cukup bagi Mirio sebagai pewaris One for All. Dan ketiga adalah Quirk yang fungsinya sangat sederhana namun kekuatannya yang overpower. Nah, mengapa dikatakan overpower? Karena Quirk Permission milik Mirio mampu menembus segala batasan tanpa merusak dan juga dapat memberi energi dorongan bagi pengguna untuk bergerak secara fleksibel tanpa adanya batasan ruang. Sehingga jika One for All diwariskan kepada Mirio yang memiliki Quirk Permission, maka Mirio bakal menjadi pahlawan dengan level kekuatan yang cukup sulit dikalahkan oleh All for One dengan sebab tubuh fisik Mirio yang tak mudah kena serangan oleh karena Quirk Permission yang dapat menembus segala ruang. Nah, dari ketiga poin yang disebutkan tadi sudah cukup menjadikan Mirio memiliki modal untuk menjadi pewaris One for All. Andai saja All Might tak bertemu Deku mungkin, maka Mirio adalah opsi yang paling cocok untuk menerima One for All. Selain itu, Mirio juga didukung oleh Sir Night Eye selaku pahlawan yang menjadi mentor Mirio dalam program magang. Sekaligus Sir Night Eye juga tahu akan Quirk One for All milik All Might oleh sebab pengalamannya di beberapa tahun yang lalu menjadi sidekick di agensi All Might. Kelayakan Deku. Deku atau Midoriya pada dasarnya sama-sama layak menjadi pewaris One for All. Akan tetapi, jika All Might menginginkan Deku sebagai pewaris One for All, maka akan timbul beberapa tantangan yang cukup berat. Seperti misalnya, perlu melatih fisik wadah One for All hingga 10 bulan lamanya. Bahkan itu pun setelah 10 bulan latihan, Deku belum bisa menguasai 100% One for All tanpa cedera. Yang jadinya meskipun dianggap layak, Deku tetaplah memiliki resiko sebagai pewaris One for All. Di samping itu pula, ada beberapa pihak yang sebelumnya kurang setuju dengan diwariskannya One for All kepada Deku oleh sebab dirinya yang quirkless. Nah, beberapa orang tersebut adalah Sir Night Eye tentunya dan pewaris kedua serta ketiga, yang mana awalnya beberapa orang ini kurang setuju jika Deku menjadi pewaris One for All. Tapi, apakah dengan segala penolakan tersebut, Deku menjadi kandidat One for All yang tidak layak menerima One for All? Dugaan tersebut salah besar, sebab Deku adalah pewaris One for All yang benar-benar layak dan mampu mengakses One for All meskipun dengan resiko kematian. Hal ini disebabkan karena Deku adalah golongan quirkless. Golongan quirkless di My Hero Academia saat ini benar-benar sangat minoritas dan semakin sulit ditemui. Apalagi jika berbicara tentang quirkless yang bercita-cita ingin menjadi pahlawan adalah hal yang sangat langka ditemui. Nah, mengapa quirkless menjadi kandidat yang cocok sebagai pewaris One for All adalah karena quirkless diumpamakan sebagai cawan kosong yang siap untuk diisi air. Oke, jadi begini konsepnya. Anggaplah Deku yang seorang quirkless ini adalah sebuah cawan kosong yang tak memiliki air atau materi apapun yang mengisi ruang kosong pada cawan. Dan One for All diumpamakan sebagai air atau benda yang dapat mengisi cawan kosong tersebut. Sehingga nantinya cawan kosong inilah yang akan sesuai untuk diisi air. Nah, konsep One for All sama seperti cawan kosong diisi air yang saya sudah sebutkan tadi. Sehingga Deku sebagai seorang quirkless atau si cawan kosong benar-benar layak untuk menampung One for All. Yang jadinya One for All tidak memiliki masalah yang sama seperti para pewaris One for All sebelumnya.
Sebab tahukah kalian bahwa pewaris sebelumnya mulai dari Shigaraki Yoichi hingga Nana Shimura adalah pewaris yang sudah memiliki quirk dasar atau non-quirkless, yang artinya cawan mereka atau diri mereka sudah ada materi yang mengisi ruang kosong. Alhasil ketika One for All diberikan pada tubuh mereka, maka One for All seakan tak memiliki ruang dan akan tumpah ruah oleh sebab adanya penimbunan quirk dari dalam tubuh. Jadi dengan diwariskannya Deku sebagai pewaris One for All, maka Deku adalah pewaris yang layak untuk diberikan tanggung jawab untuk memikul legasi One for All. Resiko jika Mirio sebagai pewaris. Di segmen pertama tadi, kita sudah sebutkan beberapa poin mengapa Mirio layak menerima One for All. Namun ada pula beberapa resiko yang terjadi jika One for All benar-benar diwariskan ke Mirio. Nah, beberapa resiko yang akan saya sebutkan ini akan menjadi spoiler tentunya. Jadi peringatan ke kawan-kawan sekalian yang gak baca manga untuk segera meng-skip video ini, karena beberapa resiko yang akan saya sebutkan akan menjadi spoiler di season 6. Tapi jika kalian tak ada masalah, maka berikut adalah resiko diwariskannya One for All ke Mirio. Nah, resiko yang pertama adalah Mirio akan berumur pendek. Resiko ini adalah resiko yang seakan menjadi hukum sifat dari quirk One for All jika dimiliki oleh pewaris yang pada dasarnya memang memiliki quirk. Mungkin Shinomori Hikage selaku pewaris keempat dikenal sebagai pewaris One for All dengan umur terlama yang diketahui memiliki quirk dasar. Tapi pada dasarnya para pewaris quirk One for All akan memiliki umur pendek jika memakai One for All. Sebab One for All menumpuk di dalam tubuh seorang pewaris bersama dengan quirk lain, sehingga daya hidup atau umur si pewaris akan semakin berkurang, yang jadinya pewaris One for All akan berumur pendek. Begitu juga dengan Mirio. Jika saja Mirio diwariskan quirk One for All, maka besar kemungkinan akan terjadi penumpukan quirk dalam tubuhnya, sehingga membuat dirinya berumur pendek. Alhasil tujuannya menjadi pahlawan, yaitu untuk menyelamatkan 1 juta jiwa. Pada akhirnya gagal akibat One for All itu sendiri. Cukup miris bukan? Yang harusnya quirk yang mampu menyelamatkan banyak nyawa, tapi nyawa sendiri jadi korbannya. Itulah mengapa para pewaris One for All lebih prefer kepada golongan quirkless seperti All Might dan Deku, adalah karena mereka berdua adalah golongan quirkless yang diberi One for All, sehingga One for All tidak mengalami penumpukan quirk dan One for All menjadi quirk murni bagi si pewaris One for All yang baru. Kemudian resiko kedua adalah Mirio tak akan bisa mengakses quirk para pendahulu One for All. Alasannya kenapa? Jika kita melihat kasus yang terjadi pada Deku, di mana Deku akhirnya diberi suatu akses untuk memakai quirk pendahulu One for All, itu disebabkan karena sekali lagi, Deku adalah seorang quirkless. Dan seluruh quirk pewaris yang diturunkan dari turun-temurun telah menyatu dan mengalami awakening dalam inti One for All. Yang jadinya, One for All yang sudah semakin kuat dan awakening, tak akan mengizinkan Mirio selaku yang memiliki quirk dasar untuk menggunakan quirk pewaris sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena penumpukan quirk yang bisa saja akan membunuh Mirio hanya karena masalah penggunaan quirk pewaris sebelumnya. Nah, untuk membuktikan argumen ini, kita akan menengok pernyataan Nana Shimura kepada All Might di masa lampau. Yang mana, Nana Shimura ternyata sempat didatangi oleh para pewaris, terutama Daigoro Banjo si pewaris kelima, yang mengatakan bahwa Nana Shimura belum layak atau belum waktunya, yang mengindikasi bahwa Nana Shimura belum layak menjadi sosok pewaris yang akan mengakses quirk para pendahulu One for All. Atau sederhananya, si Nana Shimura ini belum layak diberikan kekuatan lain dari One for All, yakni akses terhadap quirk-quirk pewaris One for All terdahulu atas dasar karena Nana Shimura memang memiliki quirk dasar, yaitu quirk float. Sehingga Nana Shimura akan sama dengan para pewaris lainnya, yaitu hanya mendapat kekuatan untuk mengakumulasi energi seperti yang dapat kita lihat pada All Might yang overpower. Dan resiko ketiga adalah Mirio dan All Might akan dicap sebagai pewaris gagal. Wait, mengapa bisa demikian? Hal ini karena All Might telah keliru karena mewariskan One for All ke bukan seorang quirkless, dan Mirio yang menjadi pewaris One for All nantinya akan berumur pendek oleh karena One for All yang di sisi lain sedang mengembangkan karakter Shigaraki Tomura, yang harusnya Shigaraki Tomura itu lawannya adalah Deku, seorang quirkless yang cocok untuk menjadi wadah One for All yang overpower. Dan jadinya sekali lagi pernyataan yang diucapkan Daigoro Banjo ke Nana Shimura, yaitu belum waktunya atau kurang layak untuk mengakses kekuatan lain dari One for All, sekali lagi terjadi ke Mirio. Sehingga gagal sudah cita-cita seluruh pewaris untuk mengalahkan All for One. Oleh karena jika saja All Might mewariskan quirk One for All ke Mirio Togata. Kesimpulan, pada dasarnya konten pembahasan ini memang tidak senetral yang kalian pikirkan. Tapi pada dasarnya yang terjadi di My Hero Academia saat ini, memang begitu, bahwa Mirio dalam tanda kutip memang kurang layak menjadi pewaris One for All, dan Deku adalah pewaris One for All yang benar-benar layak dan diakui oleh seluruh pewaris One for All. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya Mirio bisa saja menjadi pewaris One for All, akan tetapi resiko yang diterima akan lebih besar dan akan berakhir sangat fatal. Begitu pula Deku, meskipun sama-sama beresiko, tapi nilai plusnya adalah Deku tidak berumur pendek oleh sebab penumpukan quirk One for All di dalam tubuhnya.
So, semoga perdebatan antara Deku dan Mirio yang layak jadi pewaris One for All yang terjadi pada fans My Hero Academia Indonesia mulai terpecahkan sedikit demi sedikit. Tapi jika perdebatan kalian masih seru, ya silakan. Adu pikiran lah istilahnya, daripada debat soal sip-sipan LGBT yang lebih parah ya kan. Anyway, jika kalian bertanya mengapa All Might yang seorang mantan queer class justru tak dapat mengakses queer-queer pewaris yang lain, mungkin di lain kesempatan akan kita bahas. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.